Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Meliana Damayanti. So, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Masih di pengantar hukum administrasi negara. Kali ini kita akan bahas lebih ke overview-nya, lebih ke kaitan negaranya, gitu ya. Karena kita bahas seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, adalah bagian yang dinamik dalam sebuah negara, maka kita akan sedikit banyak gitu mengupas negara itu sendiri, ya, makna negara itu sendiri. Baik, menurut DC, ini penulis terkenal ya, bukunya teman-teman bisa cari, Rule of Law. Nah, saya itu menyampaikan bahwa konsep sebuah negara itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya adalah konsep negara hukum, yang mungkin nanti teman-teman akan dijelaskan oleh partner saya, gitu ya, terkait negara itu sendiri. Tetapi kemudian saya lebih fokus kepada konsep negara yang hukum, yang dia mendasarkan hukum dalam pengaturan negaranya. Yang pertama adalah supremasi aturan hukum. Ya, harus ada supremasi itu ketinggian, ya, paling tinggi. Aturan hukum itu meletakkan aturan hukum sebagai posisi yang paling tinggi dalam segala kepentingan yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian ada equality before the law, atau kesamaan kedudukan dari masing-masing warga negaranya. Dan yang terakhir adalah jaminan hak manusia oleh undang-undang serta putusan pengadilan. Jadi harapannya undang-undang itu bisa mengakomodir semua keinginan warga negaranya, walaupun tidak semuanya bisa dipenuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Jadi keinginan A itu apa? Misalnya petani itu pengennya bagaimana? Pengusaha inginnya bagaimana? Pemerintah inginnya bagaimana gitu ya. Dan misalnya penyedia jasa ekspedisinya bagaimana gitu ya. Nah, ini kemudian diramu menjadi sebuah peraturan yang masing-masing harus memenuhi peraturan tersebut. Ya. Kemudian abad ke-19, konsep negara hukum ini atau Rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl menyampaikan bahwa adanya pemikiran dari Immanuel Kant, perlunya perlindungan hak asasi manusia. Karena di abad 19 ini identik dengan revolusi industri, revolusi Prancis gitu ya. Adanya gerakan-gerakan kritik terhadap pemerintahan yang pernah ada. Kritik dan pengen ada kebebasan terhadap hak-hak mereka. Pemerintah itu mampu memberikan perlindungan terhadap paling tidak hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan, gitu ya, hak mendapatkan perlindungan, hak equality before the law, gitu ya, kedudukan yang sama di hadapan hukum dan sebagainya. Kemudian adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang menjamin hak tersebut. Jadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu tidak mempunyai, masing-masing tidak mempunyai kekuasaan yang absolut gitu ya. Mereka pasti beririsan dan mereka pasti dibatasi dengan kekuasaan yang lain. Kemudian pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya, kalau nggak ada payung hukumnya, karena Indonesia itu mengikuti apa yang ada di Belanda, Belanda mengikuti apa yang ada di Prancis gitu ya. Jadi memang mereka
lebih kepada sistem civil law yang mengutamakan adanya hukum untuk dijadikan payung atau melindungi pengayom hukum. Artinya kalau misalnya penegak hukumnya mau bergerak, dia harus ada undang-undangnya untuk memayungi setiap langkah yang akan dia ambil kepada warga negara. Misalnya ingin menangkap seseorang, maka untuk menangkap itu sang polisi itu harus memiliki dasar hukumnya. Kenapa orang ini ditangkap? Ini adalah bagian dari konsep negara hukum yang mengutamakan hukum dalam pengaturan tingkah laku baik pemerintahannya maupun warga negaranya. Kemudian dari pandangan Sri Sumantri, perkembangan konsep negara hukum dilihat dari kalau kita ingin melihat sebuah negara yang menerapkan konsep ini, gitu ya, bahasa mudahnya, lihat dari sistem pemerintahan negara itu berdasarkan kedaulatan rakyat atau enggak. Kemudian yang kedua, pemerintahan itu dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan atas hukum atau tidak. Kemudian ada enggak jaminan HAM-nya dan ada enggak pembagian tugas dalam bernegara. Ada enggak pembagian yudikatif, eksekutif, legislatif, gitu ya. Ada nggak pembagian itu? Kalau nggak ada berarti bukan konsep negara hukum. Kemudian ini lagi tambahan gitu ya, adanya pengawasan dari badan peradilan. Jadi yudikatif itu tidak memihak, gitu ya. Dia harus menjadi lembaga yang bebas dan mandiri. Kemudian adanya peran nyata dari anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemerintahan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, ada aturan yang baru, misalnya pelarangan kekerasan seksual, gitu ya. Penghapusan kekerasan seksual atau PKS, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada butir dalam undang-undang tersebut yang menurut teman-teman itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka bisa melakukan secara individu untuk menyampaikan bahwa undang-undang tersebut kurang tepat. Nah, itu bisa pengajuan ke Mahkamah Yudisial ataupun Mahkamah Konstitusi. Biasanya ke Mahkamah Konstitusi karena terkait perundang-undangan. Gitu ya. Kemudian juga adanya sistem perekonomian menjamin pembagian yang merata kepada sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Kemudian juga adanya esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan hak asasi manusia. Kemudian model negara hukum ini dikenal juga dengan demokrasi konstitusional. Tidak ada satu negara tanpa mempunyai konstitusi. Jadi kalau dia memang menggunakan konsep negara hukum, maka dia harus ada konstitusi. Kemudian negara hukum identik dengan negara berkonstitusi atau negara menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Ini yang tadi Merki ya. Merki itu prinsip negara hukum ada asas legalitas. Jadi tidak ada pidana tanpa ada undang-undang, gitu ya, legalitas. Kemudian perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum dan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Sementara prinsip demokrasi, perwakilan dalam politik, pertanggungjawaban politik, pengawasan dan kontrol, kejujuran, serta rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Ada dialog. Ya. Ini menurut Ukhreh
dalam bidang legislatif meliputi kewenangan untuk pengaturan atas inisiatif sendiri, kekuasaan administrasi negara untuk membuat peraturan atas dasar delegasi, dan juga droit function, yaitu kekuasaan administrasi negara untuk menafsirkan sendiri peraturannya. Jadi dia memang ada kewenangan untuk ini sih isinya apa gitu ya. Jadi sebuah peraturan itu kan kadang dia mempunyai dua pengertian, maka pengertian siapa yang diambil adalah pengertian dari lembaga yang membuatnya. Jadi kita akan lihat penjelasan hukumnya apa. Jadi teman-teman kalau lihat undang-undang, lihat juga penjelasannya. Kalau pasal 1 jelas, berarti sudah jelas. Semua orang akan mempunyai pemahaman yang sama. Tetapi kalau ada pengertian yang lebih, maka akan diberikan oleh lembaga tersebut. Dalam penjelasan misalnya, penjelasan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi ini, penjelasannya demikian. Ya. Kemudian juga ini penting buat teman-teman ketahui adanya sistem dalam pengaturan negara kesatuan. Ada sentralisasi, memusat gitu ya. Pengaturannya memusat, ada juga desentralisasi. Sebagian dari provinsi kita itu sudah menggunakan desentralisasi. Jadi dia punya, atau bahasa mudanya, dia punya otonomi daerah gitu ya. Ketika daerah itu memang secara ekonomi dirasa bisa maju dengan sendirinya tanpa bantuan dari pemerintah pusat gitu ya, dari Jakarta gitu ya. Misalnya saat ini masih di Jakarta gitu ya. Maka untuk daerah-daerah tertentu yang dinyatakan layak untuk bisa berkembang dan memekar gitu ya, maka dibuatlah desentralisasi atau otonomi daerah. Sementara desentralisasi pengaturannya masih dari pihak pemerintah pusat. Ya, nanti lebih dalam kita akan pelajari. Kemudian bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Indonesia sendiri, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini di pasal 18 ayat 1. Sehingga sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku, merujuk pada tujuan negara ini dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terkait memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemudian konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengutamakan kesejahteraan umum. Menurut bagian mana dimensi sosial ekonomi dari sebuah negara berdasarkan hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini terdapat dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 40. Demikian yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa gunakan forum seperti yang biasa kita lakukan. Jangan lupa juga lakukan pencatatan terhadap materi ini, ya, agar teman-teman tidak blank ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berikutnya. Demikian kiranya yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita gunakan ruang forum. Dan boleh rekannya menanggapi apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh rekannya. Demikian dari saya. Kita akhiri dulu dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.